Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam acara MPLS yang hari kedua. Mudah-mudahan kita semua yang sedang mengikuti kegiatan MPLS ini bisa mengikuti sampai selesai. Adik-adikku sekalian, hari ini Bapak diberi tugas untuk menyampaikan materi yaitu tentang keluarga sadar hukum. Materi ini tentu sangat berkaitan dengan profesi Bapak sehari-hari. Karena Bapak di sini adalah sebagai guru PPKN yang mengajar di setiap jurusan, yang insya Allah nanti bisa sama-sama belajar sama-sama. Jika ada hal-hal yang berkaitan tentang masalah hukum, politik dan sebagainya, bisa kalian pertanyakan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Adik-adikku sekalian, judul ini adalah judul yang sangat menarik sekali untuk kita bedah. Kenapa? Karena ini adalah objeknya adalah diri kita. Sehingga materi ini khususnya bagi siswa yang baru datang ini mau tidak mau harus disampaikan supaya dijadikan sebagai acuan, sebagai pegangan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tetap yang namanya hukum itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk terhadap materi, tentu Bapak ingin mengulas terlebih dahulu tema atau judul kaitan tentang masalah keluarga sadar hukum itu. Di dalam judul ini ada 3 item yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah ada kalimat keluarga, yang kedua adalah kalimat sadar, dan yang ketiga adalah ada kalimat hukum. Keluarga, sadar, dan hukum itu mempunyai arti atau definisi yang berbeda. Akan tetapi kalau kita disatukan, ini akan menjadi suatu definisi yang sangat indah dan objeknya adalah kita semua. Keluarga. Mungkin ada semua pernah mendengar atau pernah membaca di artikel atau di Google atau di koran atau di buku atau di media yang lainnya tentang masalah arti daripada keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap. Ingat, di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga tahu sendiri, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kalian. Ini adalah orang yang setiap hari dipertemukan, setiap hari berkumpul dengan kita, setiap hari dengan kita saling memperhatikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk cerminan, dan mampu kita harus bercermin bahwa di dalam suatu keluarga itu yang tahu tentang karakteristik di dalam suatu keluarga termasuk anggotanya adalah kita semua. Bapak karakteristiknya seperti ini, ibu orangnya seperti ini, kakak kalian orangnya seperti ini, kalian seperti ini.
Meskipun itu adalah keluarga terkecil dalam suatu masyarakat, akan tetapi kompleks tentang apa? Kompleks tentang masa prinsip hidupnya, tentang sifatnya. Bahkan perbuatan pun juga tidak ada yang sama. Itu adalah keluarga. Bahkan kalau kita misalkan punya saudara ada 5, yang satu seperti ini orangnya, yang satu seperti ini orangnya, yang satu seperti ini orangnya. Kadang-kadang kita stres juga memikirkan anggota-anggota yang ada di rumah. Belum lagi kalian memikirkan orang-orang yang di luar. Di rumah saja, kalau kita setiap hari berkumpul, saling memperhatikan, itu akan ketahuan. Karakteristik seseorang itu akan ketahuan. Itu adalah keluarga. Nah, tadi Bapak sampaikan adalah ada kalimat saling tergantungan. Yang namanya orang tua pada saat menyekolahkan anaknya dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, orang itu berupaya, orang tua kita itu berupaya bagaimana caranya anaknya itu sukses. Iya kan? Nah, setelah anaknya selesai sekolah, anak di situ baru muncul pemikiran bahwa saya bagaimana caranya saya harus mengembalikan, membantu terhadap orang tua saya yang selama ini sudah membebani diri saya. Sehingga anak, tatkala anak sekolah, ada yang sampai SMK, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi, tujuannya adalah semua adalah bagaimana caranya mengembalikan, membahagiakan, memberikan perhatian terhadap orang tuanya. Bahkan suatu kebanggaan bagi anak tatkala mampu membahagiakan terhadap kedua orang tuanya. Itu adalah harapan kita semuanya. Pertanyaannya kenapa? Ada semua. Kok masuk SMK? Saya pengen kerja, Pak. Tujuannya adalah pengen kerja. Setiap anak mayoritas ditanya itu tujuannya anda pengen kerja. Padahal yang namanya kerja, tidak sekolah pun juga kita bekerja. Tapi mungkin beda dengan anak yang sekolah. Kalau orang yang berpendidikan mencari pekerjaannya pun juga tidak sembarangan, tidak sama hanya dengan petani-petani yang lainnya. Pekerjaan memang banyak, tapi yang dicari ada pekerjaan yang berkualitas, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah definisi keluarga. Yang kedua adalah kalimat sadar. Sadar itu artinya adalah merasa. Merasa atau tahu atau ingat. Itu adalah sadar. Ingat kepada yang sebenarnya. Itu adalah sadar. Keadaan ingin akan dirinya, itu adalah sadar. Jadi kan, jangan-jangan kalian ada di sini tidak sadar. Kan itu sangat aneh bin ajaib sekali gitu kan. Kalian dari rumah berangkat sampai sini, pas ditanya, kalian tadi berangkat dari rumah dengan siapa? Tidak tahu, Pak, saya nggak nyadar. Nah, ini patut dipertanyakan kalau memang seperti itu. Jadi definisi sadar itu adalah merasa, tahu, atau ingat. Nah, itu kuncinya. Merasa, tahu, atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Keadaan ingin akan dirinya. Nah, itu adalah sadar. Yang ketiga adalah hukum. Mungkin kita sudah bosan di telinga kita mendengar kata hukum. Tapi tidak sedikit, bahkan banyak tidak yang belum tahu apa definisi hukum yang sesungguhnya itu. Jadi secara umum Bapak mengambil pengertian atau definisi tentang hukum itu adalah peraturan yang berupa norma-norma dan sanksi-sanksi
yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Ingat, hukum dibuat itu untuk mengatur tingkah laku manusia. Tentang apa? Tentang menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Itu adalah hukum yang sesungguhnya. Kenapa tingkah laku manusia harus diatur? Tingkah laku manusia harus diatur karena setiap individu mengharapkan yang namanya kedamaian, ketertiban, persahabatan. Tidak kebayang oleh kita. Dan coba bayangkan oleh kalian, jika seandainya di Republik Indonesia ini tidak diciptakan, tidak dibuatkan produk hukum yang mengatur untuk tingkah laku manusia, apa yang akan terjadi? Coba bayangkan oleh kalian. Di rumah saja, orang tua kalian apatis atau masa bodoh terhadap apa yang dilakukan oleh kalian. Gak kebayang kelakuan kalian seperti apa. Ada minum-minuman keras diminum, ada obat-obatan terlarang dimakan. Mungkin main pagi pulang malam. Jadi seolah-olah dirinya itu tidak ada satupun yang memperhatikan, tidak ada yang memberikan kasih sayang. Hukum itu adalah kasih sayang yang diberikan oleh pemerintah kepada kita yang harus ditaati oleh kita semuanya. Orang tua memberikan yang namanya prinsip kepada kita, orang tua memberikan yang namanya nasihat kepada kita karena orang tua sayang kepada kita. Nah, itu adalah hukum. Jadi hukum ini ada tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia. Manusia yang mana? Semua. Tidak ada satupun yang dipilih dalam perspektif hukum itu. Setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia wajib taat dan patuh terhadap hukum yang berada. Nah, itu adalah hukum. Itu adalah sekilas tentang masalah keluarga sadar hukum. Nah, materi yang selanjutnya adalah ada beberapa pakar yang memberikan definisi tentang masalah judul tadi. Yang pertama adalah menurut Friedman. Dia memberikan definisi tentang masalah keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing merupakan bagian dari keluarga. Kumpulan dua orang atau lebih. Yang namanya keluarga pasti kita punya orang tua, bapak dan ibu. Meskipun anaknya tunggal, tetap itu adalah keluarga. Pak, saya nggak punya kakak, saya nggak punya adik, saya anak tunggal, tetap aja keluarga. Berarti di situ adalah keluarga yang terkumpul antara bapak, ibu, dan kalian. Nah, itu adalah keluarga. Yang selanjutnya adalah menurut Hasibuan. Hasibuan memberikan definisi tentang menurut tadi adalah tentang masa kesadaran. Kesadaran katanya adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalian harus sadar, tugas kalian adalah sebagai anak sekolah yang oleh aturan kalian mau tidak mau selama kalian ada pendidikan membolehkan kalian ke sekolah, mengharuskan kalian harus datang ke sekolah, kalian harus datang. Karena kita dikendalikan oleh yang namanya aturan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah hari efektif kita. Sudah jelas di kalender pendidikan, di kalender nasional misalnya hari Senin itu adalah seharusnya kalian sekolah, tapi kalian tidak sekolah, berarti kesadaran Anda di situ patut dipertanyakan. Jadi kalian harus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya selaku anak sekolah.
Yang selanjutnya adalah menurut Utrecht. Definisi hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan ini kalau tidak salah pada saat kalian masuk SMP kelas 1 di kelas 7 itu sudah disampaikan ada beberapa norma yang berkaitan tentang masalah, ada beberapa norma yang kalian pelajari. Ada norma agama, norma hukum, norma asusila, norma adat istiadat. Nah, itulah pedoman-pedoman hidup kita. Jangan sampai kalian itu adalah orang-orang penentang terhadap norma. Saya harapkan kalian adalah orang-orang yang patuh dan taat terhadap norma yang ada. Dan terciptalah kesadaran pentingnya suatu hukum, pentingnya suatu norma. Dan akan terlihat jika individu-individu yang sadar pentingnya suatu norma, yang sadar pentingnya suatu hukum, maka hidupnya itu akan terasa nyaman, damai, dan mampu mengendalikan diri. Nah, itu fungsinya adalah norma. Kesadaran hukum wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara hukum suatu sistem yang digunakan untuk mengatur. Wajib dilaksanakan. Bukan hanya sebatas teori saja, bukan hanya sebatas lisan saja, bukan hanya sebatas ngomong doang. Kita belajar masa hukum, kita belajar norma itu bagaimana caranya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tahu bagaimana tentang merasa atau tidaknya diri kita sudah menerapkan hukum, tetapi kita di masyarakat tidak diimplementasikan atau kita tidak diterapkan. Orang yang ada dalam lingkup masyarakat dan dia memberikan kedamaian, damai dirinya, memberikan damai terhadap orang lain, tidak membuat gaduh, tidak menciptakan persoalan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengimplementasian atau penerapan kehidupan kita dalam dunia hukum. Anda sehari-hari ada di sekolah. Di sekolahnya itu tidak bermasalah. Justru riwa dan value yang sering bertubi-tubi muncul terhadap diri kalian. Berarti kalian adalah orang yang patut dicontoh. Itu salah satu bentuk penerapan daripada hukum. Oh, ini anak ini baik nih. Tidak seperti si B misalnya. Si B itu setiap hari bikin masalah melulu. Dia sudah jelas salah gitu, jarang sekolah kesiangan, sering bolos dan sebagainya. Ketika dinasihati dia melawan. Nah, itu salah satu bentuk orang yang tidak bisa menerapkan aturan hukum. Jadi aturan hukum itu diterapkan hanya di sini. Kalbu kita, di hati kita, sehingga kita akan muncul tindakan atau perbuatan yang positif. Nah, orang yang sudah sadar hukum itu sebelum melakukan sesuatu itu pasti dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah yang ini salah, apakah ininya benar. Nah, itu seperti itu. Munculnya hukum adanya manusia mengatur norma kehidupan masyarakat. Ternyata munculnya hukum itu adalah adanya manusia. Pertanyaannya, apakah kalau tidak ada manusia, hukum tidak ada? Tidak mungkin hukum jalan sendiri. Hukum butuh kita, kita juga butuh hukum. Ini ada simbiosis, saling membutuhkan. Makanya kita perlunya penegak hukum, kita perlunya wakil rakyat, kita perlunya ada presiden. Itu untuk menciptakan tentang masalah produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana ada kita, di situ ada hukum. Di mana ada perbuatan, di situ ada hukuman. Jadi kalian tak usah berpikir dangkal. Nah, ini ada uang orang lain nih, ambillah, karena yang punyanya nggak ada. Satu,
kesadaran hukumnya tidak ada. Yang kedua, dalam alasan tadi sudah salah, merasa di situ tidak ada orang, padahal dirinya adalah orang. Meskipun tidak ada yang si pemiliknya uang tersebut, kalian tetap dicatat oleh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tugas terhadap malaikat yang namanya adalah Raqib dan Atid untuk mencatat perbuatan bagus dan jelek kita. Jadi di situ kita selamanya harus sadar pentingnya suatu hukum. Sadar pentingnya bahwa mentaati suatu hukum itu adalah bukan hal yang merugikan, justru itu akan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsinya hukum mengatur semua aturan. Hukum mengatur semua elemen. Meskipun adalah DPR adalah tempat menggodok berbagai macam aturan, disepakati bersama dengan yang namanya presiden. Bahkan di dalam pasal 5 diatur presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Di dalam pasal 19-nya juga diatur anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden. Presiden dengan DPR adalah dua sahabat yang tidak dipisahkan untuk memikirkan, untuk menciptakan suatu produk hukum. Tidak bisa DPR ya DPR, presidennya DPR, itu nggak bisa. Itu adalah tim untuk menciptakan, untuk membuat, menyepakati tentang masalah hukum itu sendiri. Jadi fungsi hukum itu adalah mengatur semua aturan kehidupan serta regulasinya. Sanksi dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Sanksi dalam pengaturan, yang namanya sanksi itu sifatnya adalah tegas. Ada hukum, ada juga ada hukuman. Jika seandainya kita misalnya, karena kalian sekarang sudah masuk di SMK Negeri 1 Cijati ini, tiba-tiba kalian adalah melanggar komitmen awal. Sebelum kalian masuk ke sekolah, kalian sudah disodorkan oleh berbagai macam aturan, bahkan bermaterai sekali. Bahkan yang menandatanganinya di situ adalah kalian sebagai peserta baru, termasuk dengan orang tua kalian. Apabila kalian di kemudian hari tidak bisa mengindahkan aturan-aturan yang sudah disepakati, aturan-aturan yang diberlakukan sekolah, maka kalian, orang tua kalian, mau tidak mau harus menarik kembali, harus mencabut kalian dari SMK Negeri 1 Cijati ini. Jadi aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu untuk ditaati oleh kalian, supaya aturan tidak memakan terhadap diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan masalah sanksi. Hati-hati dengan masalah aturan. Tidak boleh kalian memainkan tentang masalah aturan, karena aturan akan justru lebih mengatur terhadap diri kalian yang seharusnya kalian tidak mau diatur. Atau seperti ini, justru Anda diatur untuk keluar dari SMK Negeri 1 Cijati ini. Jadi ingat, komitmen yang selama ini oleh kalian dibangun, komitmen yang selama ini oleh kalian disepakati, tolong diindahkan. Tolong diindahkan itu. Kenapa? Karena yang rugi adalah nanti selain kalian adalah orang tua kalian. Bagi kami di lembaga tidak sedikit pun tidak merasa. Karena yang butuh pengetahuan, yang butuh ilmu, yang butuh ijazah adalah kalian. Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi. Serta hukum tidak pernah mengikat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masuk materi selanjutnya adalah tentang pemahaman kesadaran hukum. Didasari dengan pengetahuan tentang hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum, kita terhadap orang lain menerima hukum yang pasti harus kita taati. Bagaimana agar kita terwujud tentang kesadaran hukum itu? Tindakan, sanksi dan penghargaan. Sanksi itu kita tidak boleh setengah-setengah.
Apabila misalnya nanti kalian ditakdirkan menjadi seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, tiba-tiba ada karyawan kalian misalnya ada yang melanggar hukum, ada yang melanggar aturan, ada yang melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan di perusahaan yang dipimpin oleh kalian. Maka kalian selaku pemimpin di situ adalah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang sudah tidak mengindahkan aturan tersebut. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi sanksi itu tidak tidak boleh main-main kita memerankannya atau memainkannya. Kalau menurut kalian salah, ya salah. Kalau menurut kalian benar, adalah benar. Karena itu akan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap diri kalian. Dan apabila ada karyawan kita yang disiplin, yang senantiasa mengindahkan berbagai macam aturan, justru kalian sebagai pemimpin dan perusahaan tersebut harus memberikan reward, harus memberikan value, harus memberikan penghargaan terhadap karyawan yang terbaik itu. Bagi yang salah, Anda harus memberikan sanksi yang tegas. Bagi yang mentaati aturan, di situ Anda harus memberikan reward. Sebagai contoh, di dalam suatu perusahaan, supaya karyawan-karyawan yang lainnya mengiblati prinsip hidupnya terhadap orang yang seperti disiplin tadi. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan berupa pengetahuan. Pengetahuan itu adalah suatu definisi yang sangat luar biasa sekali kompleksnya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasakan, yang kita ciptakan, yang kita bicarakan, yang kita sampaikan. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita di sekolah tentu sangat amat banyak sekali. Apabila Anda suka terhadap seorang guru, suka terhadap gaya bicaranya, suka terhadap kelakuannya, suka terhadap prinsipnya, sehingga Anda mengkritisi baik secara lisan maupun tidak, dan Anda mampu untuk menerapkannya, berarti Anda sudah menerapkan pengetahuan yang ada di dalam guru tersebut. Anda ngefans terhadap seseorang, Anda tertarik dengan seseorang, Anda menceritakan terhadap teman Anda, itu adalah pengetahuan yang sifatnya bisa mensosialisasikan, bisa menyampaikan, yang sifatnya bisa memperbincangkan atau membicarakan, itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Tentang pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima pendapat, itu adalah pendidikan. Tentang masalah kesadaran hukum harus dilakukan dengan cara kampanye. Bentuk pengenalan terhadap hukum. Kenapa di sekolah, di lembaga-lembaga perguruan tinggi, dinas-dinas dan sebagainya suka diadakan yang namanya muskop, diklat, pelatihan-pelatihan. Itu adalah salah satu bentuk upaya untuk mensosialisasikan tentang masalah kesadaran hukum. Pentingnya suatu hukum, karena hukum tetap harus disosialisasikan, hukum tetap harus disampaikan, hukum tetap harus dipublikasikan agar setiap orang tidak punya alasan lagi tidak tahu tentang masalah hukum. Jadi kuncinya adalah bagaimana caranya kita mengkampanyekan tentang masalah hukum itu sendiri. Dan bagi individu-individu yang sudah tahu tentang masalah pentingnya suatu hukum, itu bukan hanya sebatas dibicarakan saja, akan tetapi bagaimana caranya kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi keluarga sadar hukum sudah disampaikan. Nah, ada beberapa regulasi atau dasar hukum yang mengatur tentang masalah keluarga sadar hukum ini. Ini ada 5. Ada yang dari Peraturan Menteri, Badan Pembinaan Hukum Nasional, lalu lampiran Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahkan Gubernur kita pun juga mengeluarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Pedoman harus dipedomani oleh kalian. Pedoman harus dijadikan sebagai pegangan, harus dijadikan sebagai acuan. Bukan hanya sebatas pedoman
di lisan saja, akan tetapi bagaimana caranya pedoman tersebut diterima dengan hati yang paling dalam, direnungkan, dipikirkan. Setelah itu Anda terapkan. Pada saat Anda menerapkan hukum itu, harus ingat, harus selalu dengan kehati-hatian. Karena tidak semua apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan aturan hukum. Justru banyak yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Masih seputar Gubernur Jawa Barat pun juga mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2014 tentang petunjuk teknis. Nah, ini bahkan sudah dilombakan tentang masalah keluarga sadar hukum ini, baik di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Ini di kota-kota, di agak pertengahan itu sudah mulai dilombakan tentang masalah kesadaran hukum ini. Kesadaran hukum sekilas tadi sudah disampaikan kaitan tentang masalah judul. Tujuan keluarga sadar hukum ini yang pertama adalah mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat. Yang kedua, sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu tujuannya. Yang ketiga, mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Adik-adikku sekalian, sebelum masuk terhadap materi hak asasi manusia dan kewajiban sebagai pelajar, tentu Bapak ingin memperdalam, mempertajam kaitan tentang masalah materi keluarga sadar hukum itu. Keluarga sadar hukum itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah sadar hukum di lingkungan keluarga. Dan yang kedua adalah sadar hukum di lingkungan sekolah. Sadar hukum di lingkungan keluarga yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana caranya kita selaku anak mampu menjaga nama baik orang tua. Mudah tidak mudah untuk menjaga nama baik orang tua itu. Kenapa? Mayoritas yang menghancurkan reputasi atau nama baik orang tua adalah anak, yaitu adalah kita semuanya. Nah, karena kalian hari ini sudah tahu bahwa mayoritas yang menghancurkan nama baik keluarga itu adalah anak, maka saat inilah kalian secara berbarengan bagaimana caranya menjaga nama baik keluarga. Orang tua kalian kenapa? Selalu memberikan didikan yang sangat keras terhadap anaknya. Jangan sampai di kemudian hari anaknya itu mau petaka terhadap dirinya, termasuk terhadap keluarganya. Nah, hari ini Bapak sampaikan, sebelum disampaikan oleh orang tua kalian, bagaimana caranya Anda menjaga nama baik orang tua. Yang kedua adalah mentaati peraturan dalam keluarga. Peraturan yang ada di ruang lingkup keluarga itu sifatnya tidak tertulis, tetapi harus taati. Contoh misalnya orang tua kalian, karena biasanya anak-anak seusia kalian itu
lagi nakal-nakalnya, lagi banyak alasan-alasannya. Orang tua justru sudah melarang bahwa kalian tidak boleh keluar malam, keluar malam. Kalian malah ngeyel. Yang seharusnya pulang jam 9, kalian pulangnya subuh. Nah, di situ pantas kalau di dalam rumah bikin rame, karena kalian yang menciptakan masalahnya. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau kata orang tua kita tidak boleh, Anda tidak boleh menentang, tidak boleh melawan. Udah diam saja. Yang selanjutnya adalah menggunakan fasilitas keluarga. Contoh, perempuan atau laki-laki sekarang sama. Tidak bisa misalnya orang tua sekarang, kebetulan saya punya anak perempuan, pasti anak perempuan itu tidak akan minta motor misalnya. Tetap aja, mau laki-laki mau perempuan, sekarang sama saja. Kenapa? Karena zaman sudah lain, kebutuhannya pun juga lain. Nah, motor yang seharusnya digunakan untuk sekolah, ini digunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Nah, ini kalian harus itu kasihan terhadap orang tua kalian. Karena beli motor itu adalah bukan menggunakan kos yang sangat sedikit, itu sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Jangan sampai motor yang seharusnya digunakan untuk sekolah oleh kalian malah dipakai hal-hal yang nggak benar. Itu tidak boleh. Itu cara menggunakan fasilitas sekolah. Begitu juga HP yang seharusnya digunakan untuk komunikasi yang sewajarnya. Apabila kita misalkan punya tugas yang tidak ada dalam buku, tentu Anda perlu searching dan sebagainya. Gunakanlah HP itu dengan baik. Yang digunakan HP itu dengan hal-hal yang nggak baik. Dipakai neror orang, pakai nonton yang nggak benar, itu tidak ada memberikan kontribusi yang positif terhadap diri kita. Jadi kalian itu percuma. Yang selanjutnya adalah kita sebagai anak harus mampu mendengarkan nasihat orang tua. Apabila orang tua kalian memberikan nasihat kepada kalian, di situ kalian harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang, tidak boleh mengkat. Kalau orang tua kalian lagi ngomong, Anda justru intonasi Anda lebih tinggi dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan norma kesopanan. Dan bahkan aturan agama pun juga melarang. Dan tugas kita sebagai anak sekolah, di lingkungan keluarga, kita sebagai anak harus menghormati semua anggota keluarga. Adik kalian, kakak kalian, ibu, bapak, hargailah oleh kita. Kalau satu sama lainnya sudah mampu saling menghargai, akan tercipta keindahan dalam suatu keluarga, keharmonisan dalam suatu keluarga, kenyamanan dalam suatu keluarga, dan itu adalah harapan kita semuanya. Dan itu tolong dari mulai sekarang dilombakan antara kalian dengan teman-teman kalian, bagaimana cara menciptakan hubungan yang harmonis dengan keluarga. Dan itu jarang-jarang dilakukan oleh orang, dan memang itu semua juga harapan kita semuanya sebenarnya seperti itu. Yang kedua adalah sadar hukum di lingkungan sekolah. Sadar hukum di lingkungan sekolah yang pertama adalah harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Dari mulai pendaftaran, lalu sampai ke daftar ulang, di situ sekolah terus-menerus mensosialisasikan tentang masalah aturan-aturan yang ada di sekolah. Bahkan diwajibkan pada saat Anda datang ke sekolah itu dengan orang tua. Kenapa? Supaya nyampai aturan-aturan yang selama ini ada di sekolah itu seperti apa aturannya, sehingga kalian pun juga mendengarnya, bapak kalian pun juga mendengarnya, sehingga di situ ada kesepakatan bersama bahwa ini adalah aturan, tujuannya ada positif. Bahkan di situ Anda dan orang tua Anda
menandatangani kesepakatan tentang masalah aturan itu. Ada kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan pihak Anda. Dari mulai masuk sekolah. Sekolah masuk SMK misalnya harus jam 6.45. Itu sudah ada standby, sudah nyampe di sekolah. Kenapa? Karena itu adalah aturan. Aturan di sekolah itu dari mulai masuk sampai pulang itu diatur. Kalau aturan itu ada di sekolah, tidak boleh kalian tidak mengindahkan. Itu wajib mengindahkan. Kalau kalian tidak siap untuk mengindahkan aturan yang di sekolah, pertanyaannya ngapain kalian sekolah ke sini kalau kalian tidak suka dengan aturan yang ada di SMK Negeri 1 Kejati ini. Jadi Anda masuk ke sini, ke sekolah itu harus memasrahkan diri apapun yang terjadi. Karena aturan tujuannya adalah untuk mendisiplinkan setiap individu, khususnya adalah kalian. Yang kedua adalah disiplin belajar. Pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, tentu sangat bervariatif sekali anak-anak di dalam satu ruangan tersebut. Pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar, ada anak pada saat belajarnya itu ada yang hikmat, mendengarkan, ada juga yang ngobrol, ada juga yang berbisik-bisik, ada juga yang memancing-mancing emosi terhadap gurunya. Itu bervariatif sekali. Dan tolong, karena hari ini Bapak sudah menyampaikan tentang masalah aturan-aturan yang ada di sekolah, pada saat kegiatan belajar mengajar KBM namanya, tolong di ruangan itu harus benar-benar mengikuti dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi tidak boleh guru ngomong Anda ikut ngomong, itu nggak boleh. Bahkan di dalam pelajaran PPKN kelas 7 di SMP itu sudah disampaikan tentang masalah norma-norma, khususnya ada norma kesopanan. Kalau kalian tidak bisa menjaga norma kesopanan, baru di situ adalah akan muncul yang namanya norma hukum. Tidak sedikit anak sering sekolah, tetapi di sekolahnya bermasalah karena anak tidak bisa mengindahkan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah adalah harus setiap individu wajib mengikuti upacara bendera. Sifatnya adalah wajib. Dan ini sifatnya rutinitas. Setiap 1 minggu sekali. Bahkan kalau di SMK Negeri 1 Kejati ini ada yang namanya apel pagi. Setiap hari efektif itu selalu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk membiasakan kedisiplinan, untuk membiasakan beradaptasi dengan lingkungannya, dengan individunya, dengan sahabatnya, dengan temannya. Karena kalau kita sering beradaptasi, karena sering kita bertemu, insya Allah rasa percaya diri itu akan terbangun. Orang yang beradaptasi, orang yang jarang berkumpul, itu percaya dirinya adalah kurang. Tapi kalau sering dilatih cara beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang banyak dan sebagainya, itu akan terbangun bentuk kepercaya diriannya. Pada satu upacara, bagi anak-anak yang belum sadar pentingnya suatu aturan, ada yang pura-pura panas, ada yang pura-pura kesakitan, ada yang pura-pura pengen ke WC. Di WC-nya bukannya seperti hanya kita melakukan sesuatu, ini malah bengong, malah ngahuleng. Karena dengan alasan dirinya itu saya tidak mau ikut upacara. Itu kenakalan remaja itu diciptakan dan itu tidak boleh diikuti oleh kalian karena itu tidak benar seperti itu. Nah, kita selaku anak sekolah tidak boleh bikin resah terhadap masyarakat. Dengan cara apa? Tidak sedikit anak sekolah knalpotnya punya motor, knalpotnya knalpot besi, ugal-ugalan. Bahasanya di masyarakat ada bahasa yang memancing terhadap emosi orang lain. Dia status anak sekolah tapi bahasa setiap hari adalah bahasa binatang. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena itu tidak memberikan kesan positif baik terhadap dirinya yang melakukan semacam itu maupun terhadap lembaga. Justru
Lembaga merasa kerugian, lembaga justru merasa tercemari kalau memang ada anak di luar, dia berlabel anak sekolah, bersimbolkan anak sekolah, tetapi bahasanya adalah bahasa preman. Itu yang sangat disayangkan. Masuk materi yang selanjutnya adalah tentang hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Ingat, kuncinya adalah kewajiban pelajar. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota internasional. Prinsip-prinsip moral atau norma-norma itu hak asasi manusia. Di dalam hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, beropini, berkumpul, berorganisasi, melihat, bernapas, hak untuk mempercantik diri, mengembangkan kemampuan diri. Itu adalah hak kita yang wajib oleh kita dilakukan, dan itu didukung oleh yang namanya instrumen-instrumen hukum yang lainnya. Apabila misalnya Anda lagi berbicara, orang lain misalkan melarang untuk Anda berbicara, sudah jelas-jelas pemerintah sudah mengatur regulasinya itu di dalam pasal 28. Anda boleh melakukan tindakan hukum, Anda boleh melakukan rekopensi atau gugatan balik, Anda boleh melawan secara jurisprudensi atau secara hukum, karena orang lain sudah mengganggu terhadap hak-hak kita itu. Itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Tetapi sebelum kita melakukan action atau perbuatan, kita harus paham dulu terhadap alasan-alasan kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum itu. Kenapa Anda berbuat terhadap orang itu? Karena orang itu merugikan terhadap diri Anda misalnya. Nah, makanya di situ Anda harus cepat menelaah, memikirkan, menguasai, mempelajari apakah yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita itu menguntungkan bagi kita, apakah justru merugikan. Nah, kalau merugikan berarti Anda sebagai korban di situ, dan di situ Anda harus melakukan tindakan. Prinsip hukum seperti itu. Norma-norma hukum juga seperti itu. Memberikan didikan-didikan terhadap hak asasi manusia. Apabila hak Anda misalnya didolimi oleh orang lain, direnggut oleh orang lain, dirugikan oleh orang lain, dibikin tidak nyaman oleh orang lain, maka Anda secara pribadi berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti itu. John Locke juga memberikan definisi tentang masalah hak asasi manusia. Kata si John Locke ini bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodati melekat karenanya tak bisa diganggu gugat sebab sifatnya mutlak. Ya, manusia berhak untuk hidup, mengembangkan kehidupannya, berkeluarga, membuat keturunan. Itu adalah hak-hak kita. Dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Makanya diatur di dalam pasal 28 dari mulai poin A sampai poin J itu mengatur tentang masalah hak asasi manusia. Semuanya itu diatur di dalam pasal 28 itu. Makanya di dalam pasal 28 ini adalah pasal 28 adalah pasal yang mampu melahirkan berbagai macam aturan, khususnya adalah aturan yang mengatur tentang masalah hak asasi manusia. Ini sangat luar biasa sekali kontribusi pasal 28 terhadap pemerintah. Dan hari ini oleh kalian harus dipelajari tentang masalah hak-hak itu. Jangan-jangan kalian tidak tahu hak Anda secara pribadi itu apa. Hak Anda selaku anak sekolah, ya sekolah, menerima aturan yang sudah diberikan dengan siapan oleh sekolah. Di situ kalian harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Di mana Anda berada, di situ peraturan berada. Di mana Anda melakukan suatu perbuatan, di situ peraturan hukuman dari sekolah pun juga ada. Nah, di sinilah itu pentingnya belajar tentang masalah adaptasi itu. Macam-macam hukum tentu ini sangat banyak sekali. Macam-macam HAM tentu itu banyak sekali. Ini salah satunya adalah hak untuk hidup, hak atas
kelangsungan hidup anak tumbuh dan berkembang, serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perwakilan yang sah. Ini semua macam-macam HAM ini itu diatur di dalam pasal 28 dari mulai huruf A sampai J, diatur dalam pasal 28 huruf A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Itu boleh kalian dibaca-baca atau dibuka-buka tentang masalah dasar hukumnya. Ini pun juga sama kaitan tentang masalah macam-macam hak asasi manusia, dari mulai berhak atas status kewarganegaraan itu diatur di dalam pasal 26, kebebasan memeluk agama itu diatur di dalam pasal 29. Ini masih taraf UUD 45. Berkomunikasi dan peroleh informasi itu diatur juga di dalam pasal 28. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan itu berbicara tentang masa pasal 29. Berhak atas kebebasan berserikat masih pasal 28. Berhak atas pelindungan pribadi keluarga harmonis, kehormatan, martabat dan harta benda itu juga diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Bebas dari penyiksaan atau perilaku juga sama. Hidup sejahtera lahir dan batin juga itu pasal 28 UUD 45. Tinggal kalian dibaca saja. Ini juga sama. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, berhak atas jaminan sosial. Ini semua yang berkaitan tentang masalah macam-macam hak asasi manusia diatur di dalam pasal 28 huruf A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tentang pembatasan. Ini tentang masalah pembatasan hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tetap harus mempunyai limitasi, kita harus tetap mempunyai barometer. Jangan sampai hak orang lain ditabrak oleh kalian, merasa diri kalian itu sudah lebih benar, lebih pintar, lebih berwibawa dan sebagainya. Padahal di sisi lain adalah ada pihak yang dirugikan. Kita tidak boleh melakukan semacam itu. Dan kita, setiap orang wajib menghormati hak orang lain, dan orang lain pun juga wajib menghargai hak yang dimiliki oleh kita. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Kuncinya adalah tunduk kepada pembatasan. Pemerintah membuat regulasi, pemerintah membuat aturan, tujuannya supaya kalian itu tidak obses, supaya kalian itu tidak berlebihan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak selalu bertentangan dengan yang namanya aturan. Ada pembatasannya, ada limitasinya. Ini yang berhak untuk kita lakukan dan ini yang wajib untuk dihindari oleh kalian. Itu salah satu pembatasan dalam hak asasi manusia. Kewajiban pelajar. Kewajiban pelajar yang pertama adalah menghormati HAM orang lain. Itu dulu. Tolong saling menghargai, tidak boleh saling mencaci, merendahkan, menjatuhkan reputasi orang lain. Karena biang-biang persoalan atau masalah di sekolah itu salah satunya karena kalian tidak bisa saling menghargai. Wah, Pak, dia menjelek orangnya, miskin dan sebagainya. Nah, itulah bahasa-bahasa yang seperti itu tidak boleh dikeluarkan karena itu akan menimbulkan suatu polemik atau persoalan. Bijak dalam melaksanakan HAM dan hormatilah HAM orang lain. Melaksanakan HAM serta bertanggung jawab. HAM tidak berarti bebas untuk karena ada HAM orang lain di dalamnya. Mentaati peraturan perundang-undangan, di dalam HAM ada pertanggungjawaban. Nah, inilah salah satu bentuk kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh kita selaku anak sekolah. Kunci di sekolah adalah, khususnya yang lebih spesifik lagi adalah di dalam suatu klaster, jangan sekali-kali kalian merasa lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, apalagi merendahkan orang lain, membuli orang lain. Nah itu nggak boleh, karena itu akan merugikan terhadap kalian. Kenapa? Saya ingatkan, karena setiap individu, karena setiap teman kita adalah aset bagi kita. Siapa tahu orang yang dihina oleh kalian adalah 10 tahun ke depan dia menjadi pemimpin dalam satu perusahaan. Tetap perusahaan tersebut membutuhkan karyawan, karena hubungan dengan kita misalnya jelek, mungkin teman kita tidak akan mengangkat kita, tidak akan mengajak kita, justru akan mengajak terhadap orang lain. Tapi kalau hari ini dibangun tentang masalah hubungan yang positif, yang baik, saya yakin sekali tatkala teman kita bekerja di suatu perusahaan atau perusahaan yang ternama lalu membutuhkan karyawan, nanti teman kita pun juga akan ingat terhadap kita. Nah itu karena kita melakukan suatu kebajikan akan dibalas dengan kebajikan pula. Yang selanjutnya, upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar Jawa Barat yang sadar hukum dan hak asasi manusia. Nah, ini sambutan Gubernur Jawa Barat dalam arahan Forum Pelajar Sadar Hukum di Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019. Pak Ridwan Kamil mengeluarkan suatu keputusan yang mengatur tentang masalah Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018, yang isinya adalah mengatur tentang masalah bagaimana caranya pelajar-pelajar Jawa Barat khususnya sadar pentingnya suatu hukum. Itu adalah intisarinya. Ini pun juga adalah sama. Yang selanjutnya adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum dan HAM di daerah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah ini dari beberapa tingkatan. Ini adalah dari beberapa tingkatan sekolah, dari mulai SMK, SMA, MAN. Ini sudah mendeklarasikan bahwa pentingnya suatu hukum, pentingnya hukum dan hak asasi manusia, karena biang dari berbagai macam persoalan itu salah satunya adalah tidak sadar hukum dan tidak menghargai hak asasi orang lain. Sehingga dideklarasikanlah tentang masalah kedua item ini oleh gubernur kita, yaitu Pak Ridwan Kamil. Bahkan hasil daripada forum tersebut melahirkan beberapa penobatan hukum dan HAM di Jawa Barat. Ini dilakukan masih di level anak sekolah, dari mulai SMA, SMK, MAN atau MA, dan juga perguruan tinggi. Ini banyak pelopor-pelopor yang sudah dinobatkan sebagai duta hukum hak asasi manusia di Jawa Barat. Ini juga bukti hasil daripada kesadaran hukum. Bahkan pelajar-pelajar sudah mendeklarasikan diri pentingnya intoleransi. Indonesia adalah negara yang sama majemuk. Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik, dari mulai agamanya, sukunya, budayanya, adat istiadatnya. Di situ kita tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan. Kita tidak boleh menghina, merendahkan agama yang lain. Kenapa? Karena agama yang ada di Indonesia semua adalah, khususnya agama yang sudah diakui oleh undang-undang, tetap dijadikan sebagai sahabat daripada agama kita, teman daripada agama kita. Jangan sampai
gara-gara perbedaan agama terjadilah perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kunjungan bela negara ke Akademi Militer, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Ini sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh alat-alat negara yang sudah mengikuti agenda bela negara, wajib, sifatnya wajib ini. Dan ini sudah mulai disosialisasikan, dipublikasikan terhadap masing-masing elemen, sehingga insya Allah beberapa tahun ke depan, khususnya ada anak sekolah, akan sadar pentingnya suatu hukum. Ini lagi melakukan suatu pembinaan, penguatan pelajar sadar hukum. Pembinaan, penguatan pelajar sadar hukum ini bukan hanya dilakukan oleh para petugas atau penegak hukum yang sesungguhnya, melainkan di sekolah pun juga, di rumah pun juga ini harus disampaikan, baik oleh orang tua, oleh masyarakat, termasuk mungkin saya selaku guru PPKN di SMA Negeri 1 Cijati ini akan terus memberikan didikan, arahan, dan juga mensosialisasikan pentingnya sadar hukum. Dan insya Allah akan sama-sama berbarengan dari mulai kepala sekolah sampai ke bawahnya, jajarannya, guru-gurunya, semua akan kompak untuk memberikan pembinaan penguatan pelajar sadar hukum. Nah, ini mungkin materi keluarga sadar hukum ini bisa saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dipahami, dan mudah-mudahan kalian semua tidak mendapatkan kepuasan, supaya nanti kalian banyak bertanya lagi seputar dunia hukum pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan saya akan tunggu berbagai macam pertanyaannya yang berkaitan dengan masalah materi ini, baik pada saat kegiatan belajar mengajar maupun di luar. Selama waktunya memungkinkan, silahkan ditanya langsung, karena tugas saya adalah wajib memberikan pencerahan, wajib memberikan keterangan, wajib memberikan pemahaman kepada kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.